Halo, jumpa lagi dengan les privat online ya. Kakak di sini dan kita masih melanjutkan untuk membahas soal aplikasi dari turunan. Kita lanjut nomor 43. Jika diketahui fx selembar karton berbentuk persegi panjang dengan lebar 4 desi dan panjangnya 8 desi akan dibuat kotak tanpa tutup. Pada keempat pojok karton dipotong persegi dengan sisi n cm. Ini abaikan aja ya satuannya ya. Ini mungkin maksudnya sesama desimeter atau sesama sentimeter. Ukuran n tersebut agar volume maksimum adalah titik-titik. Jadi tadinya karton berbentuk persegi panjang. Nah, misalkan seperti ini ya. Panjangnya 8 desi, lebarnya 4. Nah, kira-kira seperti ini. Ini tidak ada tutupnya ya, tidak ada bagian atasnya atau penutupnya. Dengan cara keempat sisi karton tersebut dipotong sepanjang n cm ya. Keempat sisi karton dipotong n cm. Ini n. Ini juga n. Berarti nanti kalau ini dihilangkan nih, ini dihilangkan, dipotong ya. Nanti ketika dilipat, ini akan menjadi bagian panjangnya, ini bagian lebarnya, berarti si n itu sebagai tingginya, ya. Ini gambarnya memang nggak sesuai ya. Di sini anti alasnya berupa persegi panjang, di sini kelihatannya kayak kubus, tapi ya asumsikan saja seperti itu. Intinya ukurannya nanti beda-beda. Berarti panjangnya kalau kanan dan kiri tadi dipotong n, yang segini ini nanti 8 dikurangi 2n, itu sebagai panjang ya. Nah, yang lebarnya yang segini, ini juga sama. Berarti lebarnya nanti 4 dikurangi 2n, karena yang atas juga n. Nah, tingginya potongan n tersebut, berarti tinggi sama dengan n ya. Panjangnya 8 min 2n, lebarnya 4 min 2n, tingginya n. Volume dari kotak tersebut akan maksimum nanti jika turunan dari volume sama dengan 0. Tapi kita cari volumenya dulu. Volume dari kotak sama dengan volume balok, panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya kita ganti dengan 8 min 2n, lebarnya kita ganti 4 min 2n, tingginya ganti dengan n ya. Ini kita kalikan terlebih dahulu, distributif 4 kali 8, 32, 8 kali min 2n, min 16n, min 2n kali 4, min 8n, min 2n kali min 2n, berarti plus 4n kuadrat. Ini masih perkalian dua suku yang depan ya, belum dikali dengan n. Sekarang kalikan dengan n. Nah, berarti 32n ini boleh dijumlah ya, min 16 min 8 itu min 24n. Berarti kalau dikali n lagi min 24n kuadrat plus 4n kuadrat kali n, 4n pangkat 3. Volume akan maksimum jika turunan dari fungsi volume tersebut sama dengan 0. Sekarang kita turunkan, 32n turunannya adalah 32 min 24n kuadrat turunannya adalah 2 kali 24 berarti 48n. 4n pangkat 3 turunannya adalah 12n kuadrat, sama dengan 0 ya. Sederhanakan aja, ini dibagi 4 kedua ruas. Kalau dibagi 4 ini jadinya 3n kuadrat, ini bagi 4 min 12n, 32 bagi 4, 8. Nah, kayak susun sekalian ya. Kita faktorkan sekarang. 3 dikali 8 itu 24 ya. Cari dua bilangan yang kalau dikali itu 24, tapi kalau dijumlah ketemunya min 12. Berapa tuh? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada berarti ini ciri-ciri yang pemfaktorannya harus menggunakan rumus ABC. Oke, masih ingat teman-teman rumus ABC itu nanti begini, karena ini akarnya namanya n, berarti n1 dan 2 ya. Rumusnya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, seperti itu. Di sini A-nya 3, B-nya min 12, C-nya 8. Jadi min B itu min 12, 12. Plus minus akar B kuadrat, berarti min 12 dikuadratkan 144, min 4 kalinya AC. A-nya 3, C-nya 8.
per 2A, jangan lupa ya. 2 kali 3 berarti 6. 144 dikurangi berapa nih? 12 kali 8 ya, 96. 144 kurangi 96 itu hasilnya 48 ya. Berarti 12 plus minus akar 48 per 6. Nah, nggak muat nih, kayak lanjut sini ya. N1, 2 sama dengan akar 48 bisa kita sederhanakan jadi 16 kali 3 kan, berarti 4 akar 3. Jangan lupa per 6. Kita sederhanakan sekarang. Ini tuh sama aja 12 per 6 plus minus 4 per 3, 4 akar 3 per 6. Berarti kalau disederhanakan lagi 2 plus minus 2 per 3 akar 3. Nah, ini salah satu nilai N ini menghasilkan volume yang maksimum. Berarti kita pakai garis bilangan ya. 2 plus, jelas dia lebih besar. 2 plus 2 per 3 akar 3. Yang 2 min pasti di sebelah kiri dong ya. 2 min 2 per 3 akar 3. Nah, masalahnya 2 min 2 per 3 akar 3 itu apakah lebih dari 0 atau kurang dari 0? Karena kita mau ngeceknya pakai 0 aja nih, yang mudah ya. Oke, caranya kita hitung dulu akar 3. Akar 3 itu kita bulatkan aja menjadi 300. Akar 300 itu berarti 17 lebih ya, karena 17 kuadrat itu 289. Kalau 18 sudah 300-an lebih nih, berarti ini sekitar 1,7. Kalau tadi akar 3 itu sekitar 1,7 ya, berarti kalau dikali 2 per 3, 2 per 3 kali 1,7, ini sama dengan 3,4 dibagi 3, hasilnya sekitar 1,1 sekian gitu ya, 1,1 sekian. 2 dikurangi 1,1 itu sekitar 0,8. Nah, berarti ini masih lebih besar daripada 0 ya. Kalau yang ini tadi 2 per 3 akar 3 itu sekitar 1,1, jadi kalau dijumlah nih 3,1 sekian lah. Oke, berarti kita ceknya menggunakan angka 0, substitusikan ke sini. Kalau N-nya kita ganti 0, hasilnya di sini 8 ya. 8 itu bilangan positif, jadi pada garis bilangan yang ada 0-nya tandanya positif, yang negatif, ini positif lagi. Nah, positif itu fungsi naik, nanti yang negatif fungsi turun, positif fungsi naik lagi. Nah, yang mengakibatkan volume jadi maksimum itu berarti nilai yang ini ya, 2 min 2 per 3 akar 3. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, 2 dikurangi 2 per 3 akar 3. Kalau ditanya agar volumenya minimum, berarti jawaban kamu nanti yang 2 plus 2 per 3 akar 3, yang C, begitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 24, diberikan suku banyak fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat tambah A jika f1, f aksen 1 dan f double aksen 1 membentuk barisan aritmatik, maka f1 ditambah f aksen 1, ini harusnya di bawah ya maksudnya ya, ditambah f double aksen 1 sama dengan titik-titik. Nah, turunan pertama dari f aksen x berarti 3x kuadrat ditambah 3 kali 2, 6x ya. Turunan dari A itu 0 karena A itu semacam konstanta, tidak bervariabel. Nah, berarti ini kalau kita ganti x-nya dengan 1, f aksen 1, hasilnya adalah 3 kali 1 kuadrat ditambah 6 kali 1, 9 ya. Kemudian cari turunan keduanya, f double aksen x, 3x kuadrat diturunkan 6x, 6x diturunkan 6 lagi. Kita ganti x-nya dengan 1, f double aksen 1, 6 kali 1 ditambah 6, 12. Tadi disebutkan di soal jika F1, F aksen 1, F double aksen 1 membentuk barisan aritmatika, maka nanti F1 kemudian F aksen 1-nya 9 dan F double aksen 1-nya 12, ini adalah barisan aritmatik. Pada barisan aritmatik, beda pada setiap sukunya itu sama. Di sini teman-teman bisa lihat bedanya 3 ya, 9 ke 12 bedanya 3. Berarti F1 dapat kita cari dengan cara 9 kurangi 3, 6. F1 sama dengan 6, kita substitusikan ke fungsinya, X-nya ganti 1 ya, 1 pangkat 3
3 kali 1 kuadrat ditambah A sama dengan 6. Dari sini kita dapat A-nya adalah 6 kurangi 4 yaitu 2. Maka kita tinggal cari F1 ditambah F aksen 1 tambah F double aksen 1. F1-nya tadi adalah 6, F double aksennya 12. Jadi kalau kita jumlah nih 15 tambah 12, 27. Jawaban adalah yang E. Oke, kita lanjutkan nomor 16. Luas sebuah lingkaran adalah fungsi dari kelilingnya. Jika keliling sebuah lingkaran adalah X, maka laju pertumbuhan luas lingkaran terhadap kelilingnya adalah titik-titik. Oke, luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat ya, sedangkan kelilingnya adalah 2pi r. Tadi kelilingnya itu disebutnya X ya, jadi langsung X sama dengan 2pi r. Berarti dari sini R sama dengan X dibagi 2pi. Pada fungsi luas ini R-nya bisa kita ganti dengan X per 2pi. Luas sama dengan pi kali X per 2pi kuadrat ya. Kita kuadratkan terlebih dahulu, X kuadrat per 4pi kuadrat. Ini kita sederhanakan, hasilnya adalah X kuadrat per 4pi. Nah, yang ditanyakan adalah laju pertumbuhan atau pertambahan, ini sebenarnya ya, laju pertambahan luas lingkaran terhadap keliling. Berarti ini nanti turunan L terhadap X, atau bisa kita tulis dl per dx, sama aja. Intinya kita turunkan fungsi luas ini terhadap X. Ini kan sama dengan 1 per 4pi X kuadrat ya, berarti kalau kita turunkan 2 kali 1 per 4pi, 2 kali 1 per 4pi. Biar X-nya ditulis lagi, tapi pangkatnya berkurang 1, berarti pangkat 1 ya. Sudah, tinggal kita kalikan saja, 2 dikali 1/4 itu setengah, berarti hasil akhirnya adalah X per 2pi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Ya, kita lanjut nomor 31, ini tentang garis singgung. Jadi salah satu aplikasi dari turunan adalah untuk menentukan persamaan garis singgung suatu kurva. Jika persamaan garis singgung kurva Y sama dengan AX kuadrat min BX plus 3 pada titik 1,1, tegak lurus garis 6Y min X plus 7 sama dengan 0, maka A kuadrat plus B kuadrat sama dengan titik-titik. Oke, pertama kita hubungannya kalau tegak lurus sejajar itu dengan gradien ya. Gradien atau M itu dapat kita cari dengan turunan pertama si kurva. Nah, kita cari dulu yang ini. Teman-teman perlu ingat kalau ada persamaan garis lurus AX plus BY plus C sama dengan 0, maka ini nanti gradiennya adalah min A per B. Ingat, X, koefisien X sebagai A ya. Jadi dari garis 6Y min X plus 7 sama dengan 0, ini kita dapat gradiennya nanti min 1 per 6 atau 1 per 6. Ini kayak keberi indeks M1 karena nanti tegak lurus, maka teman-teman perlu ingat M1 dikali M2, kalau mereka tegak lurus hasilnya adalah min 1. Atau cara mudahnya begini, M2 nya adalah kebalikan dari M1, tapi tandanya juga harus dibalik. 1/6 dibalik menjadi 6/1 atau 6. Tadinya positif kan, jadi negatif. Nah gitu, kalau mereka dikali nih hasilnya 1/6 kali min 6 adalah min 1 gitu ya. Oke, lanjut lagi. Kalau sudah, berarti kita lanjutkan yang turunan. M-nya udah dapat min 6, jadi yang dipakai itu yang min 6-nya ini. Y aksennya berarti turunan AX kuadrat 2A. Turunan min BX berarti min B. Nah, di sini dapat persamaan pertama ya, 2A min B sama dengan min 6. Persamaan duanya kita dapat dari substitusi titik 1,1 pada kurva ini, karena katanya tadi garis singgungnya pada titik 1,1, berarti titik ini terletak pada sepanjang kurva. Kita substitusi, X-nya ganti 1, Y-nya juga ganti 1, berarti 1 sama dengan A kali 1 kuadrat dikurangi B kali 1 plus 3. Dari sini dapat A min B sama dengan min 2 ya. Persamaan kedua, kita bisa eliminasi dan substitusi kedua persamaan ini sehingga nanti dapat nilai A dan B. Nah, langsung kita kurangkan ya, 2A kurangi A
Min 6 kurangi min 2, min 4. A-nya sudah dapat min 4, berarti nilai B kita substitusikan ke persamaan kedua, berarti min 4 min B sama dengan min 2. Min 4 plus 2 sama dengan B, berarti nilai B adalah min 2. Sudah. Yang ditanyakan adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Min 4 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. 16 tambah 4, 20 ya. Jadi jawaban yang tepat yang mana nih? Yang D. Berikutnya nomor 15, ini masih tentang gradien garis singgung. Gradien garis singgung kurva fx sama dengan 3 sin 2x min 2 cos x di x sama dengan pi per 4 tadi, gradien adalah turunan pertama dari kurva. Berarti turunan dari 3 sin 2x. Turunan sin adalah cos. Turunan cos adalah min sin ya, angkanya pindah ke depan. Jadi ini turunan dari 3 sin 2x itu 2 kali 3 cos 2x. Min, ini masih ya, tandanya min masih. Turunan 2 cos x, turunan cos itu min sin, berarti min lagi ya, min dikali min 2 sin x, atau langsung ganti plus x juga boleh nih. Di x sama dengan pi per 4, berarti x-nya kita ganti pi per 4. Jadi gradiennya nanti 6 cos pi per 4 itu berapa derajat? 180 bagi 4 ya. Langsung saja menggunakan derajat, 45 derajat. Jadi 6 cos 2 kali 45 berarti cos 90 derajat plus 2 sin x, 2 sin 45 derajat. Kita hitung. Cos 90 itu 0. Sin 45 itu setengah akar 2 ya. Ya, yang depan ini 0, setengah akar 2 dikali 2. Akar 2 saja. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang B. Kita lanjut nomor 2. Nilai maksimum dari fungsi fx sama dengan log 1 plus x basis 2 ditambah log 3 min x basis 2 adalah titik-titik. Nah, teman-teman ingat dulu sifat logaritma. Kalau kita punya log A misalkan basis n ditambah log B basis n juga, berarti ini kalau penjumlahan dengan basis yang sudah sama maka nanti berubah menjadi perkalian, jadi log A kali B basis n. Nah seperti itu, kita satukan dulu, berarti fx sama dengan log 1 plus x, ini karena plus berarti jadi kali ya, kali 3 min x, basisnya tadi basis 2. Nah, tuh kita kalikan boleh ini. Ini 3 min x plus 3x min x kuadrat, basisnya 2 tadi. Berarti ini jadi berapa sederhananya? 3 plus 2x min x kuadrat, basis 2. Nah, nilai logaritma ini atau fx ini akan bernilai maksimum jika numerusnya juga maksimum gitu. Jadi sama aja nyari maksimum dari 3 plus 2x min x kuadrat. Berarti turunan ya, turunan dari fungsi ini harus sama dengan 0. Kita turunkan, anggap aja lah ini namanya gx ya, fungsi gx. Berarti nanti g aksen x harus sama dengan 0. Turunan dari 3, 0. Turunan dari 2x berarti 2. Turunan dari min x kuadrat, min 2x. Sama dengan 0, kita dapat 2 sama dengan 2x, nilai x-nya sama dengan 1. Nah, kalau nilai x-nya sama dengan 1, kita substitusikan kembali ke fungsinya ya, biar mendapatkan nilai maksimum dari fx. Fx sama dengan basis 2 log 3 plus 2 kali 1 min 1 kuadrat. Basis 2 log 5 kurangi 1, 4 ya. Nah, ini tuh sama dengan basis 2 log 2 kuadrat, pangkatnya ke depan kan, berarti 2 kali basis 2 log 2. Nilainya berarti 2 kali 1 ya, yaitu 2. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C.